Jadi begini, Anda harus ingat ya bahwa yang namanya beroposisi itu Ya, tidak harus apa namanya itu belligerent dalam posisi ya, bermusuhan ya. Yang ya, namanya oposisi itu bisa saja menjadi loyal opposition ya. Maksud saya ini loyal opposition itu adalah bahwa dia tidak akan hantam kromo terhadap semua kebijakan-kebijakan pemerintah ya, tapi di mana ada hal-hal yang sangat strategis bagi bangsa dan negara ini, dia mendukung apa namanya itu kebijakan pemerintah, termasuk juga saya beri contoh misalnya ketika Mahkamah Konstitusi lagi-lagi mengungkapkan bahwa ada yang nggak beres di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, dan ini PDIP harus mendukung ya, dan ternyata memang mendukung supaya benar-benar ada azas keadilan di mata semua buruh di Indonesia ya, supaya mereka benar-benar mendapatkan suatu tempat lah yang layak lah di dalam proses apa namanya itu ekonomi di Indonesia ya, sebagai buruh ataupun sebagai pekerja begitu. di kanal inspirasi untuk bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara berkaitan dengan ulang tahun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, nanti tepatnya adalah bulan Januari. Nah, kami Ya, sedang mengumpulkan beberapa pendapat untuk melihat posisi partai terbesar sekarang di Indonesia, PDIP ini, dan tentu ya. tentang masa depannya seperti apa. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang pakar politik, yaitu Profesor Ikrar Nusa Bakti, PSD. Beliau adalah Ya, Profesor Riset Pusat Penelitian Politik di LIPI. Apa kabar, Prof? baik. Saya sekarang udah pensiun dari LIPI. Saya Baik. di Ya, pensiun dini ya pada ya, bulan April 2017 karena ya, katanya sebagai pegawai negeri sipil karena menduduki jabatan eh, posisi kenegaraan sebagai duta besar, ya, waktu itu saya harus ya. pensiun usia 58 gitu kan. Oh, Ya, usia saya baik. pada saat Ya, itu udah 60 tahun. ya, Jadi saya bekerja di LIPI itu sejak Maret ya, 1984 ya. Dulu ya, di namanya Lembaga Riset Kebudayaan Nasional LIPI, ya, dipimpin oleh Dr. Alfian, kalau Bapak masih ya. ingat ya. Masih ya, ya, Dan sampai saya pensiun bulan April 2017, ya, jadi masa kerja saya itu 33 tahun 1 bulan ya, di ya, LIPI ya, dari mulai ya, Lembaga Riset Kebudayaan Nasional, kemudian ya, saya pensiun di Pusat Penelitian Politik dan Kebudayaan LIPI. Gitu. ya. Eh, baik, Prof. Saya Ya, sebenarnya tertarik ini intermezzo aja. Namanya Ikrar Nusa Bakti. Itu kan sangat patriotik. Bisa cerita sedikit tentang ini, Prof? ya, kebetulan saya lahir 27 Oktober 1957 dan Ya, Anda tahu Kongres Pemuda Indonesia itu kan tahun 1928 itu kan dari ya, tanggal 26 sampai 28 Oktober kan. ya, Makanya ayah saya memberikan nama saya
ikrar Nusa Bakti, gitu kan? Jadi apa ya, berjanji kepada nusa dan bangsa untuk berbakti lah begitu. Makanya dulu banyak sekali Ya, teman-teman di FISIP UI itu suka apa ya, bercanda sih, dia bilang, ya, Kar, ya. kalau lu misalnya kena narkoba gimana ya nama lu kayak begitu gitulah. Jadi alhamdulillah ya, jalan hidup saya memang mengikuti air saja dan saya akhirnya bisa eh, masuk di Universitas Indonesia ya. Dulu namanya Ya, Fakultas Ilmu Sosial tahun 78 ya, dan saya memilih memang ke Departemen Ilmu Politik Program ya, Studi Hubungan Internasional. Jadi ya. saya termasuk lulusan terakhir mungkin ya Mm, yang mm. dari FISIP UI yang masih dalam bentuk sistem Hmm. paket ya. Kenapa Ya, demikian? Karena setelah angkatan saya itu, termasuk juga teman-teman saya yang tidak bisa lulus hmm. 5 tahun, itu mereka harus mengambil sistem apa namanya sekarang itu Kredit kredit, SKS. betul, kredit ya. Dan Iya, saya termasuk mahasiswa FISIP UI terakhir juga yang mungkin mendapatkan mata kuliah pengantar sampai apa namanya itu selesai S1 itu secara lengkap. Maksud saya iya, ada pengantar-pengantar macam-macam ya, ada pengantar iya, ilmu-ilmu sosial, pengantar sosiologi, pengantar ilmu hukum, pengantar ilmu ekonomi, iya, pengantar macam-macam lah. Makanya iya, eh, apa namanya, walaupun saya dari hubungan internasional, saya juga iya, tahu dan belajar tentang politik Indonesia karena memang kita mendapatkan juga mata kuliah bukan cuma pengantar ilmu politik iya. dari Bu Miriam Budiarjo langsung Nah, ya, iya, tapi iya, juga misalnya dari pengantar sosiologi dari Pak Selo Sumarjan, kemudian juga pengantar ilmu hukum juga dari uh, ada saya lupa namanya Pak apa namanya itu Pak, yang membuat buku tentang pengantar ilmu hukum itu dan bukan bukan sebagainya dan Prof. Suryono, sebagainya. bukan Suryono Sukanto, Iya bukan. betul, betul. Iya, Termasuk juga apa namanya Studia Islamika dari Pak saya lupa namanya dosen saya tuh, asistennya iya, dulu Bang Yusril Iza Mahendra gitu. iya, Jadi lengkap lah iya, orang-orang di Fakultas Hukum itu juga sebagian dosen kami ya. iya, Kemudian juga belajar statistik juga langsung dari Mas Handoyo ya. Itu iya, juga orang dari apa namanya itu ilmu pasti ilmu alam di Salemba ya. Beliau juga iya. ngajar kami. Jadi ada statistik apa namanya itu Hmm. teori, ada juga statistik dalam artian hitung-hitungan yang kemudian boleh dikatakan kalau nggak bisa lulus statistik, kita nggak Iya, bisa naik ke tingkat 3 pada saat itu. iya, Begitu. iya, baik, Prof. Hmm. Tadinya saya Ya, bertanya-tanya, apa latar belakang Prof. Ikrar menjadi duta besar, tapi ternyata karena memang studinya hubungan internasional. Mungkin bisa cerita sedikit soal itu posisi duta besar. mungkin saya cerita sedikit ya. Jadi waktu Ya, saya dilantik di istana, ada seorang wartawati dari stasiun televisi swasta ya. bertanya pada saya, Anda memang punya ilmu apa kok bisa diangkat menjadi duta besar gitu kan? Ya, Terus ya, saya cuma senyum-senyum aja. Saya bilang, kenapa? Karena Anda mungkin melihat saya sebagai seorang pengamat politik Indonesia, saya bilang. ya, Padahal ya, dulu guru kami ya ya, itu Dr. Yono Sudarsono selalu mengatakan pada kami hebatnya orang-orang dari hubungan internasional itu adalah ketika sistem politik kita itu berada di tangan militer ya itu ya, pokoknya eh, sangat-sangat otoriter ya ya, kita bisa menulis tentang hubungan internasional yang mirip-mirip dengan Indonesia kita bisa nulis gitu kan. ya. Jadi apa maksudnya kalau kita misalnya ada persoalan dengan tulisan kita, kita paling berhadapan dengan kolonel gitu kan. Nah, Hmm. sementara kalau kita menulis tentang politik Indonesia, kalau kita salah berhadapan dengan kopral gitu. Anda tahu kalau kopral itu kan biasanya kalau nggak main injek kaki ya main pukul lah begitu. Jadi itulah orang HI. Dan kalau Anda lihat ya pengamat-pengamat
politik apa namanya itu Indonesia seperti Rizal Sukma atau Andi Wijayanto itu kan semuanya juga adalah lulusan hubungan internasional ya. Rizal dari ya, Unpad, Andi juga dari HIUI tahun di ya, angkatan 90 ya. ya, Demikian juga kalau Anda lihat ya, teman-teman seperti Dewi Fortuna Anwar, itu juga ya, lulusan SOES dan juga lulusan Monash University, dan ya, dia juga apa namanya itu, tesisnya juga terkait dengan politik luar negeri Indonesia, tapi dia juga ya, banyak sekali bicara ya, tentang politik Indonesia dalam artian domestic politics. Jadi itulah apa namanya ya, ya, kelebihan, dan mungkin tidak banyak juga orang tahu bahwa saya juga ya, selama menjadi apa namanya itu peneliti di LIPI itu juga sangat erat kaitannya dengan Departemen Luar Negeri. Kenapa demikian? ya, Karena saya juga kadang-kadang ikut penelitian mereka tentang hubungan Indonesia Australia misalnya, tentang hubungan Indonesia Papua New Guinea ya, atau kemudian saya juga mengajar baik ya, itu di Sekdilu, di Sesdilu ataupun di Sesparlu. Jadi kalau Anda nggak percaya ya, itu yang ya, sekarang terpilih menjadi apa gubernur Nusa Tenggara Barat itu ya, Iqbal itu juga murid ya, saya, yang kemudian salah satu dari wakil Menteri Luar Negeri ya itu Tata ya, itu juga murid saya. Jadi banyak ya, sekali murid-murid saya yang sekarang ya, sudah menjabat duta besar ataukah ya, apa namanya itu baru menjabat duta besar, dan kemudian ada juga yang menjadi konsul jenderal ataupun menjadi konsul di Darwin. Jadi itulah ya, ya, murid-murid saya. Itu kalau kita lihat yang lulusan UI ya, apalagi kalau mereka ya, yang dulu ikut di Sesparlu ya. Jadi ya. begitu. Jadi ini Baik. bukan ingin sombong, tapi saya memang belajar tentang politik Iya, internasional. Saya juga menjadi iya, asisten Pak Yono dalam pengantar ilmu hubungan internasional, praktek politik internasional, termasuk iya, dengan Mas Andi Wijayanto ya. Kita banyak sekali iya, apa menulis juga tentang apa namanya itu demokratisasi di Indonesia dan juga iya, apa reformasi sistem keamanan di Indonesia. Kalau Anda lihat ya, semua iya, orang-orang yang menulis tentang security sector reform iya, itu semuanya adalah lulusan hubungan internasional, kecuali teman saya yang alumni UGM yaitu apa namanya itu almarhum Cornelis Lee ya. Itu aja yang ah, politik iya, Indonesia. Tapi yang iya, lain-lainnya tuh alumni HI atau alumni hukum lah begitu. iya. Baik, Prof. Sekarang kita Ya, kembali ke posisi Prof. Ikrar sebagai pengamat politik yang sudah sangat ya. lama. Maka Hmm. kami ingin membedah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini yang dulu Yep. mulai ternyata juga dari PDI karena ulang tahunnya itu tetap dihitung dari fusi Dari 73. PDI ya. Ya, Sejak maka ya, fusi tahun ya tujuh sejak puluh fusi, tiga ya. Hmm. maka mungkin bisa diceritakan dinamika PDI, PDIP, kemudian sempat menjadi the ruling party sampai sekarang tidak lagi bergabung di pemerintah. Ini apa yang menarik untuk diceritakan, Bro? Ya, jadi yang perlu saya ceritakan ya bahwa biar bagaimanapun ya Mbak Mega itu harus Ya, berterima kasih lah kepada Mas Sur ya, Suryadi, hmm, ketua ya, PDI pada saat itu ya. Karena ya, kan ya, Mbak Mega itu kan masuk PDI seingat saya tahun 1985 ya, dan kemudian mulai aktif berpolitik sejak 1987 ya. ya, Dan kita tahu Mas Suryadi pada saat itu apa memilih Mega untuk masuk PDI supaya bisa lah menggerakkan ya, PDI karena beliau adalah salah seorang putri Bung Karno ya. ya, Walaupun kita tahu sebenarnya yang lebih aktif di dalam politik pada saat itu bukan ya, Megawati tapi Rahmawati Soekarno Putri ya. Jadi ya, tapi dengan masuknya Mega ke PDI ya,
itu kemudian membangkitkan kembali PDI pada saat itu ya. Dan Anda juga masih ingat bahwa pada tahun kalau nggak salah 87 atau 92 itu PDI sempat melesat menjadi partai nomor 2 setelah golongan karya ya. Tapi karena pemerintahan Soeharto itu dia menginginkan PDI pada saat itu terlalu tinggi, makanya tetap diletakkan menjadi partai nomor 3 ya, nomor buncit ya, di bawah Partai Persatuan Pembangunan ya. Tapi kita tahu ya di dalam proses antara fusi politik tahun 73 sampai 96 itu ya, ketika terjadi peristiwa Kuda Tuli ya, itu kita melihat dengan mata kepala sendiri ya, bagaimana pemerintahan Soeharto itu bukan saja mengintervensi partai politik seperti P3 ya, tapi juga PDIP, ya PDI pada saat itu ya. Dan kita juga tahu Masyur yang tadinya hubungannya dengan Mbak Mega itu sangat baik, tiba-tiba diadu domba dan kemudian terjadilah peristiwa 27 Juli 1996 tersebut ya. Dan itulah awal dari terbentuknya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kalau kita masih ingat ya. Dan saya kebetulan ada di depan kantor PDI di Salemba pada saat itu ya, di Jalan Diponegoro, dan saya kaget karena saya naik bis PPD, kok tiba-tiba bis diberhentikan dan kemudian kita disuruh turun. Apa yang terjadi? Rupanya terjadi itu penyerangan kantor pusat PDI pada saat itu ya, di Jalan Diponegoro yang sekarang juga menjadi kantor DPP pusat PDI Perjuangan begitu, sebelum kemudian pindah ke Lenteng Agung. Dan saya terus terang ya, saya sebetulnya bukan kader ataupun orang selalu mengatakan bahwa saya orang PDIP, bukan, karena saya bagaimanapun tetap orang yang independen ya, cuma menjadi pengamat, walaupun memang ideologi saya mungkin dekat dengan PDIP karena saya dulu juga waktu di FISIP UI ya, itu memang pernah walaupun cuma aktif di kampus ya, bukan aktif dalam tingkat nasional ya, di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI. Jadi makanya ada ketekatan lah antara ideologi marhenismenya dan juga nasionalismenya Bung Karno. Walaupun kalau Anda baca tulisan-tulisan saya, kadang-kadang saya juga mengkritik Bung Karno gitu kan. Kenapa demikian? Karena memang kalau memang harus kita kritik, ya kita kritik. Tapi kalau memang itu adalah bagian dari jalan perjuangan bangsa kita, ya itulah yang juga harus kita lihat ya. Karena di mata saya, Bung Karno tetap adalah pendiri bangsa yang harus kita hormati ya. Dan tanpa adanya Bung Karno pada saat itu ya, itu tidak mungkin ada yang namanya revolusi kemerdekaan, dan tanpa adanya Bung Karno tidak mungkin ada proklamasi kemerdekaan ya. Karena ini Bung Karno juga mengajak Bung Hatta misalnya untuk proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur 56 itu ya. Dan di sini yang kalau ingin saya juga ingatkan bahwa dalam pergerakan politik itu jangan heran kalau Bung Karno mengatakan, berikan saya pemuda dan saya akan gerakan mereka untuk mengubah dunia. Dan memang kalau Anda perhatikan ya, gerakan pemuda Indonesia waktu itu menculik Bung Karno dan Bung Hatta Rengas Dengklok ya, dan macam-macam itulah yang kemudian menjadikan Republik Indonesia itu diproklamasikan pada 17 Agustus itu. Jadi itu, dan biar bagaimanapun Bung Karno adalah tokoh Partai Nasionalis Indonesia ya. Dan Anda masih ingat tentunya ya, pada usia 28 tahun itu dia sudah mendirikan partai politik sebesar PNI begitu. Telah terbit secara cetak dan digital. Majalah Kampus Indonesia edisi Desember 2024. Pada edisi ini terdapat wawancara khusus dengan Mendikti Saintek, Satrio Somantri Brojonegoro, 75 tahun Universitas Gadjah Mada.
Profil beberapa alumni kebanggaan UGM. Wawancara dengan Direktur Dewan Eksekutif BAN PT. Juga profil beberapa kampus yang telah mendapat akreditasi unggul. Untuk informasi dan pemesanan, dapat menghubungi kontak yang ada di video. Ya, baik. Prof, di dalam perkembangannya kemudian, terutama saat ini, PDI begitu muncul sebagai PDIP, populer, pernah menang pemilu 99, Ya. kemudian walaupun kalah lagi 2004, punya pengalaman jadi, ya sebut oposisi ketika Pak SBY, kemudian menjadi the ruling party ketika Pak Jokowi. Nah, Ya. sekarang pemenang pemilu pileg, Ya. anggotanya terbesar di parlemen, tetapi Ya. tidak kemana-mana, tidak mendukung, tidak oposisi, tapi juga mendukung, tidak masuk ke dalam. Nah, ini menurut pandangan Prof. Ikrar, ini seperti apa menjelaskannya? Ini mau yang mana dulu yang saya jawab ini, karena Monggo, itu sejarahnya silakan. cukup panjang ya. Karena Ya, kalau kita lihat ya, apa namanya itu, PDIP ini kan memang kalah ya di dalam ya, pemilu presiden 2004 ya, dan juga 2009 ya. Kalah dari Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Tapi Anda harus mengakui ya, ya, ini yang namanya Megawati Soekarno Putri ini harus benar-benar diakui sebagai seorang presiden pada saat itu ya, ya, yang tidak mau menggunakan posisi dia sebagai presiden untuk kemudian cawe-cawe politik, untuk bisa mempertahankan dirinya menjadi presiden terpilih pertama ya, dan kemudian juga untuk misalnya melakukan gerakan-gerakan politik macam-macam ya, itu untuk bisa memenangkan pemilu presiden 2004 yang lalu ya. Karena kita tahu, makanya Pak JK juga mengakui ya, bahwa kalau Bu Mega itu bermain politik, belum tentu yang namanya SBY JK itu terpilih menjadi presiden dan wakil presiden dalam pemilu presiden pertama 2024 yang lalu gitu kan. Dan kemudian kalau kita perhatikan ya, ini Mega juga boleh dikatakan, kalau saya dulu mengatakan pada beliau tuh, ibu ini seperti gadis jujur gitu kan, berpolitiknya selalu dengan cara-cara yang jujur gitu kan, dan kemudian tidak mau menggunakan hal-hal yang boleh dikatakan bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi itu sendiri ya. Dan ini yang buat saya mengapa, terlepas dari kadang-kadang juga saya mengkritik PDIP, tapi saya salut pada Bu Mega ya. Kenapa demikian? Karena dia tetap menginginkan agar yang namanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu harus tetap berjalan di rel politik demokrasi ya, baik sejak 1996, apalagi sejak reformasi 98 ya. Ini yang harus diingat ya. Sekarang kita bergeser kembali ke masalah PDIP. Jadi setelah pileg, pilpres, pilkada 2024, peta politik berubah, bergeser. PDIP tetap menang, tapi jumlah kursinya berkurang. Pilpresnya tidak berhasil, pilkadanya banyak tidak menang di beberapa daerah. Nah, maksud saya ke depan ini apa yang akan terjadi dengan PDIP? Yang jelas PDIP ya harus belajar politik dengan baik ya. Maksud saya bukan cuma misalnya menggugat misalnya dengan adanya partai coklat atau partai polisi dan sebagainya, tapi maaf saya lagi batuk nih. Bagaimana PDIP kemudian bisa menata kembali regenerasi di partai tersebut ya, dan kemudian bagaimana menata kembali hubungan antara partai dengan para pendukungnya ya. Kenapa demikian? Karena kita tahu ya, kalau kita lihat ya, itu kan siapapun kalau Anda wawancarain, apakah itu pengamat politik atau
orang-orang yang selalu melakukan survei politik ya, Ya. pasti akan mengatakan bahwa hanya ada dua partai yang ideologis yang ada di Republik Indonesia ini, Ya. yaitu partai agama diwakili oleh PKS ya, Ya. yang sekarang misalnya pangsa pasarnya sekitar antara 8-12% ya. Yang Ya. kedua adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang pangsa pasarnya itu memang ada yang mengatakan cuma 18%, tapi biar bagaimanapun PDIP tetap menjadi partai ideologis Ya. yang memiliki basis massa yang pasti ya, termasuk di Jawa Tengah ya. Jawa Ya. Tengah itu kan sebetulnya memang yang namanya pendukung PDIP itu ya jumlahnya yang itu yang mentok Ya. menjadi pendukung Andika Perkasa itu ya, sekitar 40-an% gitu kan. Dan kemudian di Solo misalnya kan, itu kan juga PDIP waktu di bawah Jokowi ataupun di bawah penggantinya ya, itu kenapa jumlah pendukungnya sangat besar, bahkan mendekati 100% ya, karena memang pada saat itu Jokowi dan penggantinya itu benar-benar mencitrakan Ya. sebagai kepala daerah yang benar-benar mumpuni ya. Tapi coba Anda lihat sebetulnya berapa persen menjadi pendukung mati dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ya. Apalagi Anda tahu ya, maaf ya, kan juga menjadikan rakyat kecil itu menjadi orang yang tangan di bawah terus gitu kan, bukan tangan di atas secara ekonomi ya. Makanya mereka adalah orang-orang yang kalau dibantu bansos, kalau mendapatkan uang melalui amplop ya, itu pasti akan mereka terima. Dan kalau mereka ditekan oleh aparat kepala desa ataupun polisi, pasti mereka memiliki rasa takut yang tinggi. Nah, hal-hal semacam inilah yang harus kemudian ditata kembali oleh partai kalau memang ingin kemudian bisa comeback ya pada pemilu legislatif 2029 yang akan datang, pilpres ataupun pilkada. Kenapa demikian? Karena kalau partai itu benar-benar bergerak, benar-benar bekerja, saya yakin Ya. mereka-mereka yang akan menjadi simpatisan ataupun pendukung partai itu akan kembali. Mereka yang misalnya sekarang masih ada yang Ya. rasa takut gara-gara ditekan oleh aparat, baik itu ASN, polisi atau siapapun aparat itu, termasuk kepala desa ataupun lurah, pasti kalau misalnya mendapatkan pendidikan politik yang baik, kemudian sering didatangi oleh anggota-anggota DPR dan DPRD-nya ya, di dalam masa reses ya, dan biar bagaimanapun anggota DPR dan DPRD itu memiliki dana dari negara untuk melakukan reses itu. Kalau dana itu digunakan dengan baik, saya yakin PDIP akan tetap bisa menjaga yang namanya simpatisan dan pendukung itu ya, supaya nanti mereka tetap akan memilih PDIP pada 2029 mendatang begitu. Termasuk Ya. juga kalau Anda lihat ya, menurut saya ya, Ya. itu cuma PKS dan PDIP aja yang mau membantu calon-calon anggota legislatif di tingkat daerah ataupun di pusat yang tidak memiliki dana yang besar, kan? Ya. Saya nggak usah cerita macam-macam lah. Salah seorang misalnya teman saya lah ya, seorang Ya. sejarawan terkenal gitu kan, dan kemudian dibantu oleh Mbak Mega, dibantu juga oleh organisasinya atau yang mendanai organisasinya Historia misalnya kan, dan ternyata dia sekarang bisa terpilih sebagai anggota DPR dari daerah pemilihan Banten sana ya, walaupun kemudian ada keributan mengenai curi-mencuri suara atas nama partai dan sebagainya ya. Tapi apa yang ingin saya katakan di sini menunjukkan bahwa seorang yang tidak beruang, seorang yang bukan anak konglomerat, seorang yang bukan anak dari pimpinan partai yang memiliki uang banyak, itu ternyata masih bisa terpilih menjadi anggota DPR. Dan saya yakin di tingkat DPRD juga ada ya, karena waktu itu saya juga pernah ke Medan ya, dan kemudian
saya mendengarkan bagaimana seorang anggota DPRD terpilih di wilayah Sumatera Utara yang lalu itu ternyata dia juga bukan orang kaya, tapi dia adalah seorang aktivis Oke, yang memang iya. aktif di partai itu. Baik, Prof. Nah, sekarang posisi yang mungkin baru atau bahkan unik ya, partai besar eh, diajak untuk masuk ke pemerintahan, tapi tetap bertahan di luar dan mendukung sebagai mitra strategis. Ini nanti kira-kira bentuknya selama 5 tahun ini seperti apa, Prof? Jadi begini, Anda harus ingat ya bahwa yang namanya beroposisi itu Ya, tidak harus belligerent dalam posisi ya, bermusuhan ya. Yang ya, namanya oposisi itu bisa saja menjadi loyal opposition ya. Maksud saya ini loyal opposition itu adalah bahwa dia tidak akan hantam kromo terhadap semua kebijakan-kebijakan pemerintah ya, tapi di mana ada hal-hal yang sangat strategis bagi bangsa dan negara ini, dia mendukung kebijakan pemerintah, termasuk juga saya beri contoh misalnya ketika Mahkamah Konstitusi lagi-lagi mengungkapkan bahwa ada yang nggak beres di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, dan ini PDIP harus mendukung ya, dan ternyata memang mendukung supaya benar-benar ada azas keadilan di mata semua buruh di Indonesia ya, supaya mereka benar-benar mendapatkan suatu tempat yang layak lah di dalam proses ekonomi di Indonesia ya, sebagai buruh ataupun sebagai pekerja begitu. Ini ya, satu hal. Kemudian bagaimana juga nanti PDIP bisa juga memosisikan dirinya ya, supaya tetap kritis dalam kaitannya nanti kalau dibahas kembali mengenai revisi Undang-Undang TNI, ya, mengenai revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia. ya, Kenapa demikian? PDIP harus menyerap bagaimana pandangan teman-teman yang aktif di dalam security sector reform ya, bagaimana pandangan teman-teman LSM yang aktif dalam persoalan hak asasi manusia, persoalan bagaimana mencegah supaya aparat itu tidak lagi berlaku sebagai suatu kekuatan otoriter dari sebuah pemerintahan seperti pada era Pak Harto gitu ya. Jadi hal-hal semacam ini yang harus kemudian dijaga oleh PDIP supaya hal-hal tersebut itu tidak terjadi. Saya termasuk orang yang mendukung posisi PDIP yang ya, tidak masuk ke dalam kabinet. Kenapa ya, demikian? Karena Anda tahu mereka-mereka yang masuk ke dalam kabinet ini bukan main jumlahnya ya. Anda tahu ini akan bertambah lagi satu orang ya sebagai Menteri Penerimaan Keuangan Negara gitu kan, yaitu ya, dari UGM ya, ya, Abimanyu ya. Itu yang akan menjadi Menteri Penerimaan Anggaran Negara ya. Dan berarti kita nanti Menteri Keuangan itu dibagi dua gitu ya. Satu ya, yang bagian kebijakan keuangan, pembagian ya, keuangan, yang satu di bagian penerimaan ya, pajak, kemudian retribusi dan sebagainya ya. Jadi ya, ya, ini kalau kita lihat, dan kalau Anda perhatikan, terlepas dari Pak Prabowo Subianto mengatakan bahwa saya bangga, saya pulang dari luar negeri senang karena rupanya kabinet ini solid, ya, kabinet ini ternyata bekerja secara baik, walaupun kita-kita yang berada di luar tampak jelas bahwa ada yang nggak beres di dalam kabinet ini. Dan buat saya ya, itu kalau Pak Prabowo tidak hati-hati di dalam menilai kabinet tersebut ya, kalau misalnya tidak akan terjadi suatu reshuffle kabinet misalnya dalam 6 bulan atau 1 tahun mendatang, Anda tahu ya, ini bukan main beratnya ya, namanya kebijakan dari seorang presiden
baik itu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang katanya untuk menjadi 8% ya, maupun untuk meningkatkan pendapatan rakyat gitu kan. Kenapa demikian? Karena Anda tahu ya, hampir beberapa menteri itu udah minta, wah ini segini kurang nih anggarannya nih. Ada yang minta Iya, misalnya tambahan menjadi berapa iya, triliun tuh ya, 20 iya, triliun gitu kan. Ada yang iya, minta iya, supaya ini mesti tambah sekian miliar iya, gitu kan. Ada yang iya, macam-macam lah. Ada yang juga kemudian iya, menteri yang terkait dengan perumahan rakyat juga. Ini harus iya, ditambah segini nih supaya program 3 iya, juta rumah ini bisa tercapai iya. dan sebagainya dan sebagainya Baik, ya. iya, baik, Bro. Nah, Ya, terakhir saya mau tanya begini. Ini bulan April 2025, PDIP merencanakan kongres. Ada yang ya, mengatakan bahwa akan terjadi transformasi besar-besaran di dalam hmm, pengelolaan partai, termasuk menentukan pimpinan. Nah, menurut Prof. Ikrar, apa yang ideal? Karena Prof. Ikrar tadi juga menyebut regenerasi, penataan manajemen kembali, apa yang diharapkan. Karena di satu sisi Bu Mega juga menjadi perekat, menjadi simbol, menjadi apa ya, teladan, tetapi ke depan mungkin juga membutuhkan calon-calon pemimpin yang bisa diandalkan PDIP. ya, ini saya terus terang mengikuti ya ribut-ribut di internal PDIP apakah akan masuk Ya, ke dalam kabinet atau tidak ya. Sampai kemudian di antara dua anak Bu Mega aja kemudian ada yang mengatakan menjadi orang yang sangat penting ya, yang didekati juga oleh orang-orang di dalam PDIP supaya jangan sampai nih masuk ke dalam kabinet gitu kan. Dan itu supaya dan ternyata memang kata akhir dari Ibu Mega tidak. Dan itu yang saya dukung. Kenapa demikian? ya, Sebab kalau misalnya PDIP itu masuk ke dalam kabinet, Anda bisa bayangkan bagaimana jalannya sistem politik Indonesia kalau semua partai itu berada di dalam kabinet. Siapa yang akan menjadi, saya tidak mengatakan oposisi ya, tapi ya, siapa yang akan menjadi pengeritik dari ya, pemerintah? Siapa yang akan menjadi orang yang didengar oleh ya, presiden dalam kaitannya dengan kebijakan pemerintahan ya, ataupun juga kebijakan-kebijakan pembangunan ya, termasuk juga persoalan misalnya pertambangan ya, yang kita tahu ini sangat-sangat rumit ya. Kenapa demikian? Karena di era Jokowi ini, walaupun katanya ada hilirisasi, tapi berapa yang masuk ke dalam kantong para pejabat ya, dan kemudian juga berapa yang kemudian terjadi ekspor istilahnya itu yang ilegal gitu kan, seperti ya, persoalan ekspor nikel ke Cina yang sampai 5,5 juta ton, dan kemudian kemana duitnya juga sampai sekarang KPK nggak berani mengambil keputusan ya. Hal mengenai ya, persoalan-persoalan hukum ini yang juga harus menjadi perhatian dari PDIP ya. Kenapa demikian? Kalau tidak ada suara apapun di dalam parlemen mengenai hal ya, itu buat saya ini akan kemana itu demokrasi Indonesia, termasuk dua orang anggota DPR ya yang mendapatkan teguran keras ya, walaupun itu lisan, gara-gara yang satu nggak setuju dengan naturalisasi pemain sepak bola, yang ya, satu misalnya mengatakan ada partai coklat di dalam istilahnya itu pilkada kemarin ya, yang kemudian ya. membabi buta, dan semalam juga Baik, dibahas di satu mejanya Kompas gitu. Jadi hal-hal ya, semacam ini tuh yang harus kemudian menjadi perhatian dari teman-teman PDIP ya. Jangan kemudian ya, juru bicaranya itu saya lihat itu kalau nggak Deddy Sutorus sama siapa itu kepala tim pemenangan pilkada PDIP ya. Itu ya, seorang ya, aktivis 98 itu. Kalau bisa PDIP punya juru bicara ya, juga lain-lain ya yang bukan kader partai yang berada di luar parlemen, tapi akan lebih baik lagi kalau dia adalah orang yang berada di dalam parlemen, supaya makin lama makin banyak juru bicara PDIP yang bisa bicara dengan nuansa akademik yang sangat tinggi, tapi juga dengan intonasi yang sangat baik, supaya istilahnya itu ada
kader-kader baru yang boleh dikatakan bisa diandalkan sebagai misalnya koordinator lapangan ataupun koordinator di parlemen ataupun yang bagaimana. Tapi yang jelas kalaupun nanti Megawati turun sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kalau bisa beliau juga mendapatkan satu tempat yang khusus ya, supaya jangan sampai Puan Maharani yang mungkin menjadi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang baru itu bisa melakukan suatu lobi-lobi politik yang tanpa disadarinya itu akan menjerumuskan PDIP ke dalam suatu kubangan politik yang sangat dahsyat dan amat sulit bagi partai ini kemudian keluar dari lumpur kubangan politik yang dahsyat tersebut gitu. Baik, terima kasih sekali Profesor Ikrar Nusa Bakti, PSD, pengamat politik senior di Indonesia yang sudah sedikit banyak memetakan posisi PDIP partai besar di Indonesia saat ini seperti apa dan kira-kira masa depan yang ideal itu seperti apa. Saya kira sekali lagi terima kasih Prof. Selamat berjuang terus. Sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah terbit buku 100 perguruan tinggi akreditasi unggul. Buku 100 perguruan tinggi akreditasi unggul berisi tentang profil dan perjalanan dari 100 perguruan tinggi yang telah mendapatkan akreditasi unggul. Untuk informasi dan pemesanan buku, bisa menghubungi salah satu nomor yang tercantum dalam video. Di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi